Halo Sobat Mbak Pak Official, kembali lagi di channel YouTube Mbak Pak Official. Jangan lupa buat kalian yang baru bergabung, silakan pencet tombol subscribe dan bunyikan juga lonceng notifikasi supaya kalian dapat video terbaru dari channel YouTube Mbak Pak Official. Oke Sobat Mbak Pak Official, sudah siapkah kalian untuk mendengar cerita-cerita misteri yang akan kita bagikan di channel YouTube Mbak Pak Official? Oke Sobat Mbak Pak Official, ini dia ceritanya. Desa yang tak kasat mata. Laila dan Indra berjalan bersisian menuju rumah lama mereka yang di pinggir pantai. Jalan setapak yang mereka tempuh merupakan jalan pintas dari belakang rumah Baron, tempat tinggal mereka sekarang. Tidak sampai 15 menit melewati kebun kelapa yang diselingi semak tinggi, mereka sampai di jalan tanah berpasir halus. Di mana rumah mereka berada, ada beberapa rumah yang di jalan yang sama. Laila membuka pintu yang terkunci. Rumah sederhana berdinding kayu itu terlihat bersih karena setiap minggu Laila kesini membersihkannya. Gorden jendela langsung berkibar tertiup angin pantai ketika jendela terbuka. Inilah harta satu-satunya peninggalan suami yang tersisa. Sebenarnya rumah ini juga tidak ada harganya karena tanahnya bukan milik mereka. Hanya bangunan yang dibangun di batas tebing dekat pantai yang landai milik mereka seperti sepeda motor. Televisi bahkan perahu yang terombang-ambing ditemukan saat Hardi dan Angga menghilang pun sudah terjual untuk kebutuhan hidup. Indra duduk di kursi panjang kayu di teras belakang. Teras belakang langsung berhadapan dengan pantai yang melandai. Sakit kadang ada orang dari luar desa yang bertamasya di sana. Anak-anak mereka akan bermain ombak atau bermain bola. Sementara itu Laila langsung menyapu lantai, membersihkan perabotannya. Malam ini mereka menginap di sini lagi. Tidak setiap bulan mereka menginap di sini. Kadang beberapa bulan sekali, tapi tidak juga beberapa bulan berturut-turut. Tergantung hati saja. Katanya seolah-olah akan ada panggilan suami yang menyuruh datang untuk datang dan menginap. Panggilan mistis yang entah kenapa tak bisa dilawan. Mungkin suaminya tidak ingin Laila melupakan rumah yang mereka dirikan dengan tidak mudah. Banyak kenangan saat mereka tertatih membangun rumah tangga. Angga dan Indra lahir dan besar di rumah ini. Rumah tempat mereka merasakan kebahagiaan dan akhirnya terhempas 8 tahun lalu. Terkadang Laila menganggap mereka berdua masih ada karena jenazahnya tidak pernah ditemukan. Bertahun-tahun ia meyakini hal itu. Namun akhirnya ia harus menerima kenyataan bahwa mereka berdua telah hilang di telan samudera yang sangat luas dan tak mungkin akan kembali. Matahari terbenam sudah berlalu. Cahaya kuning berganti jingga kemerahan dan akhirnya gelap. Langit tidak benar-benar gelap gulita, berganti dengan cahaya bulan yang sedang menunggu purnama. Selepas Isya dan makan nasi bekal yang tadi dibawa dari rumah, Laila dan Indra duduk berdua di kursi kayu di bawah atap teras belakang. Deburan ombak terdengar memecah pantai. Busa-busa putih itu terlihat jelas di bawah cahaya bulan.
berkejaran bergantian tiada habis-habisnya. Angin mulai terasa kencang. Sudah beberapa minggu terakhir cuaca seperti ini. Siang hari panas dan larut malam hujan yang kadang lebat disertai badai. Laila mengatupkan resleting jaketnya, matanya gelisah memandang gumpalan siluet pulau yang tampak jelas di seberang lautan. Ombak putih nampak jelas mengitarinya. Indra hanya diam mengikuti pandangan ibunya. Itulah yang dilakukan ibu jika menginap di rumah ini. Mereka duduk di sana dan beberapa menit ibunya akan memandang nyaris tak berkedip ke pulau di seberang. Dulu awalnya dia khawatir kalau melihat ibunya seperti itu. Tapi lama-kelamaan terbiasa karena setelah beberapa saat sikap ibunya kembali normal. Seperti malam ini, tiba-tiba ibunya memandang fokus pada pulau di seberang. Tak ada yang berbeda di mata Indra. Kalau itu tetap gelap, hanya siluet pohon kelapa dan gugusan karang tinggi di salah satu ujung pulau yang memutih ditimpa cahaya bulan. "India," ujar ibunya sambil memegang tangan anaknya. "Apa yang tampak olehmu di Pulau Karang Kemuning?" Indra mengamati siluet pulau itu. Masih sama seperti bulan bahkan tahun-tahun yang lalu. Gelap gulata karena tak ada yang berani datang ke pulau angker penuh misteri itu. Apalagi untuk tinggal di sana, tak ada yang punya nyali sebesar itu. Pulau yang gelap dan batu karang yang putih terkena cahaya bulan, jawabnya sesuai pandangan matanya. Laila menggeleng, matanya tetap lurus ke depan. Tidak, pulau itu terang benderang, ada banyak rumah bagus di sana, ujar Laila. Rumah-rumah dari batu yang berdiri di lereng-lereng bukit, dari atas pohon kelapa di pantai hingga ke tengah bukit dan menurun lagi hingga mendekati batu karang yang tinggi itu. Indra memicingkan mata lalu melihat ibunya heran. Selama ini ibunya merasa sama tapi tak pernah berkata seperti itu. Bulu romanya tiba-tiba berdiri, ada hawa mistis yang ia rasakan. "Ibu, pulau itu gelap, tak ada yang tinggal di sana," bantahnya. "Tidak, pulau itu diterangi oleh lampu dari rumah-rumah itu." Indra memandang ibunya beralih pada siluet gelap yang dilingkungi garis putih ombak. Timbul rasa takut di hatinya. Rasa seram mencerminkan cerita yang beredar selama ini dan menjadi mitos yang kebenarannya diyakini oleh seluruh warga desa. Konon setiap orang yang masuk ke dalam pulau itu tidak akan pernah kembali. Pernah ada 2 wisatawan lokal yang menantang dan menginap di pulau tak berpenghuni itu dengan tenda. Alhasil beberapa hari kemudian 1 orang ditemukan di pinggir pantai dan temannya menghilang. Belum lagi mitos tentang bunga kemuning yang tumbuh rimbun dan berbunga lebat melebihi karang putih yang menjulang di ujung pulau. Setiap ada nelayan yang hilang di laut, maka bunga kemuning itu akan berguguran dan menampung di laut tenang di bawah karang. Namun semua cerita itu hanyalah kabar dari mulut ke mulut. Indra belum pernah bertemu dengan orang yang mengalaminya sendiri. Cerita ibunya membuat ia penasaran dalam waktu yang bersamaan. "Ibu membuatku takut," ujarnya sambil mendekatkan tubuhnya pada Laila. "Ibu tidak bohong kan?" Laila merangkul tubuh anaknya lalu menggeleng. "Ibu sudah melihatnya sejak 3 tahun lalu," ujarnya pelan, matanya terus memandang pulau itu takjub. "Desanya cantik tidak seperti desa kita." Tapi ia menjeda ucapannya. "Ibu tak pernah melihat
ada seorang pun di sana. Mata Indra terbelalak memandang ke depan, ingin melihat juga seperti yang ibu katakan. Namun yang tampak di matanya tetap gelap dan gelap. Ibu selalu membawamu duduk di sini karena ingin tahu, apakah kamu bisa melihat juga? Ternyata tidak, ia mengeluh. Angin semakin kencang dan dingin semakin menusuk tubuh Indra yang hanya memakai baju biasa. Namun Laila tidak bergeming dari duduknya. Matanya terus memandang ke depan hingga beberapa menit berlalu. Kemudian terdengar desakan nafas. Desanya sudah menghilang, ujarnya lirih. Laila bangkit dari duduknya dan memandang ke sekeliling pohon cemara pantai. Daun kelapa bergemirisik dihempas angin mulai kencang. Badai akan datang sebentar lagi. Celana saja di laut tak ada lampu nelayan sama sekali. Insting dan pengalaman turun-temurun mereka sudah bisa memprediksinya. Sementara lampu di bawah rumah tetangga kanan kiri mereka masih menyala. Terdengar suara samar televisi, pertanda penghuninya belum tidur. Di sini hanya mereka yang tidak punya televisi karena sudah dijual untuk membeli beras sejak 3 tahun lalu. Ayo kita masuk, ajak Laila pada Indra yang masih terpusat di tempat duduknya. Indra menarik masuk sebelum keduluan ibunya. Ia takut berada di luar sendirian menghadap Pulau Karangkemuning yang seolah sedang mengawasinya.